Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat. Enjoy. Holding on to what I know, to everything I've learned. What is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fighting storms in my head. Don't know where I have been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel ini. Semoga hari Anda cukup menyenangkan. Untuk kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu bab listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini akan kita pelajari menjadi dua sub pokok bahasan. Yang pertama listrik statis dan beberapa hukum dalam perhitungannya. Dan bagian kedua akan mempelajari tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan. Coba kita bayangkan pada zaman dahulu yang sama sekali belum ada listrik, dengan zaman sekarang yang sudah dilengkapi dengan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita sekarang tidak akan bisa lepas dari listrik sebagai konsumsi pokok. Di antaranya, lampu, mesin cuci, televisi, dan gadget kita sehari-hari tidak terlepas dari energi listrik. Bayangkan jika kita tidak memiliki listrik. Apa yang akan kita lakukan untuk memenuhi kehidupan di zaman modern ini? Memasuki bagian pertama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan listrik statis. Listrik statis bisa kita definisikan yaitu listrik yang tidak bergerak atau mengalir, dalam artian ini mengalir, yaitu listrik yang melalui suatu rangkaian. So faceless. Holding on to what I know, to everything I've learned. What is real and fabricated? Selanjutnya kita akan membahas tentang muatan listrik. Muatan listrik tidak lepas dengan yang namanya atom. Atom-atom itu terdiri dari 3 subatom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron inilah yang bergerak mengelilingi inti atom. Jika diibaratkan seperti alam semesta kita yaitu planet-planet sebagai elektron yang mengelilingi matahari sebagai intinya yaitu proton dan neutron. Muatan listrik ini terdapat perbedaan jenis yaitu positif dan negatif. Berdasarkan jenisnya, muatan listrik pada benda akan bermuatan positif jika kekurangan elektron. Sedangkan benda akan bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Interaksi antara kedua jenis muatan atau lebih akan mengakibatkan beberapa gaya.
Misalkan muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka akan tolak-menolak, begitupun sebaliknya. Jika interaksi antara muatan positif dan negatif akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Secara umum jumlah elektron dan proton pada suatu atom atau benda adalah sama, sehingga atom-atom tersebut tidak bermuatan atau netral. Cara mengubah benda menjadi bermuatan dari netral, yaitu dengan menggosokkan dengan benda lain. Contohnya sisir atau penggaris yang digosok dengan rambut kering atau wol, dan ini bisa kita lihat dari deret tribolistrik yang ada di dalam tabel. Dari tabel tribolistrik, jika kita ingin tahu benda itu bermuatan negatif atau positif, yaitu dengan cara mengetahui penomoran dari benda. Jika benda di deret nomor terbawah, misalkan nomor 9 batu ambar digosokkan dengan nomor 2 yaitu gelas. Nah, untuk gelas atau kaca akan bermuatan positif, sedangkan untuk batu ambar akan bermuatan negatif. Hal ini dikarenakan berpindahnya elektron dari kaca ke batu ambar, seperti itu contohnya. I'm turning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Selanjutnya kita pelajari alat untuk mendeteksi muatan pada suatu benda, yaitu yang kita kenal dengan elektroskop. Elektroskop memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala elektroskop, daun elektroskop yang terbuat dari lempeng emas atau aluminium, dan logam penghantar atau konduktor yang menghubungkan antara kepala elektroskop dengan daunnya. Untuk mengetahui jenis muatan pada benda, setidaknya elektroskop sudah diketahui bermuatan apa. Misalnya elektroskop bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka daun elektroskop akan membuka. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Kemudian kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb digagas oleh ilmuwan Perancis, yaitu Charles Augustin Coulomb pada tahun 1736 sampai 1816. Tentang gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dari kedua muatan yang memiliki jarak. Kita bisa melihat dari gambar 2 buah balon yang diumpamakan sebagai muatan. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa muatan sejenis akan tolak-menolak, dan muatan tak sejenis tarik-menarik. Rumus gaya Coulomb secara matematis dituliskan yaitu F K1 Q2 per R², yang dimana K itu adalah konstanta yang bernilai 9 kali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. So faceless.
Oke, kita akan langsung membahas ke dalam contoh soal. Contoh soal pertama yaitu dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitunglah berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Diketahui Q1 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Q2 nya berarti 2 dikali Q1 sama dengan 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 2 kali 16 2 kali 6 itu 2 tan 1 2 kali 1 2 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb itu untuk Q2. Sekarang R itu sama dengan 2 cm, sedangkan harus dijadikan meter supaya sama. Jadi 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 atau bisa dijadikan 2 dikali 10 pangkat min 2 agar mudah. Meter. K nya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ditanyakan yaitu F atau gaya Coulombnya, sedangkan F itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 3,2 kali 10 pangkat min 19 per masuk dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 2 A2 sama dengan, tetap tulis 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,6 salah tulis 1,6 dikali 3,2 dikali 10 pangkat, karena dia perkalian perpangkatannya harus dirubah jadi min 19 ditambah minus 19 per 4 kali 10 pangkat minus 4 ya. Lanjut slide berikutnya. Tuliskan kembali sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 berarti tadi 3,2 dikali 1,9 dikali 6 kali 2 12 tahan 1 6 kali 3 18 19 tambah 1 1 kali 2 2 1 kali 3 3 ditambah 2 11 1 5. Oke, 1 2 komanya 2 1 2 berarti 5,12. Tuliskan sini 5,12 ya dikali 10 pangkat minus 38
karena 19 tambah 19 ya, per 4 kali 10 pangkat minus 4. Oke, kita hapus dulu supaya gampang. Sama dengan, sekarang kita bagikan 9 kali 10 pangkat 9, 5,12 dibagi 4. Coba 5,12 dibagi 4. Oke, kalau gitu kita samakan supaya tidak ada koma, berarti kita kalikan 100. Ini juga dikali 100 ya. Sehingga di sini jadi 400, di sini jadi 512. Oke ya, 400 kita ambil 1, jadi 400 per 112 tambah koma jadi 1120 kalikan 2, kalau 3 kebanyakan, jadi 800. Dari sini dulu ya, 11 kurang 8, 3, 20 tambah 0, sehingga dapatkan 8. Jadi 3, 2, 0, 0 per 0. Oke, kita masukkan, dapatnya nilainya 1,28 dikali 10 berarti minus 38, karena dia pembagian jadikan, bentar salah, karena dia minus 38 berarti dia dikurang minus 4, jadinya boleh kita tuliskan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,28 dikali 10 pangkat minus 34. Oke, sekarang kita kalikan 1,28 dikali 9 sama dengan 9 kali 8 72, 7, 9 kali 2 18, 19 20, 25 tulis 5, sini naik 2, 9 kali 1 9, 10 11, jadi 1,52, tuliskan 1,52 dikali 10 pangkat 9 ditambah minus 34. Oke, karena dia dikurang berarti kita boleh tuliskan 11,52 dikali 10 pangkat min 34 dikurang 9 sama dengan minus 25. Oke, boleh juga dituliskan jadi 1,152 dikali 10 pangkat minus 24. Kalau naik lagi misalkan jadi 1000, jadi 1152 berarti minus pangkat 23, begitu seterusnya. Oke, sekian. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind to see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Contoh soal nomor 2, jika besar gaya Coulomb antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton, serta muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm. Berapakah besar muatan A dan B? Di sini kita bisa lihat dari video perhitungan secara matematisnya. Contoh soal kedua, jika besar gaya Coulomb antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6
Newton serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm. Berapakah besar muatan A dan B? Oke, kita tulis dulu. Diketahui apa diulang. Oke, salah pencet tadi. Kembali pencet. Diketahui berarti F-nya ya, ini untuk yang F sama dengan 1,6 Newton. Sedangkan untuk yang jarak kedua muatannya R itu sama dengan 3 cm. Dirubah ke meter berarti 3 dibagi 100 dengan 0,03 atau 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Ditanyakan. Oke, di sini K-nya tidak saya tulis, nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan adalah Q1 dan Q2-nya. Karena dia identik, berarti Q1 itu sama dengan Q2 atau dia sama nilainya. Oke, kita masuk ke rumusnya, berarti QF sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Karena ini sama Q1 dan Q2 nilainya sama, misalkan dia 1 berarti ini 2, ini bisa kita tulis Q-nya langsung bisa kita kalikan Q dikali Q sama dengan Q kuadrat. Kita tulis ini nilainya 1,6 Newton sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q kuadrat per R-nya tadi 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ya, paham sampai sini ya? Oke, lanjut. Berarti kita pindahkan saja, mau cari Q, berarti ini lari ke sini, berarti 1,6 dikali 3, langsung kita tulis 9 kali 10 pangkat 3 kali 3 9, ini minus 4 sama dengan ini jadi pembagi, pindah ya, dibagi 9 kali 10 pangkat 9 Q kuadrat. Oke, boleh kita kasih garis ini lanjutannya supaya gampang. Berarti Q kuadrat ya, sama dengan 1,6 kali 9, 9 dikali 6 Oke, 9 kali 6 berarti 54. 9 kali 6 54 plus 4 naik 5 ya. Jadi coretan di sini 9 kali 1 9 tambah 5 berarti 14 ya, naik koma 1 14 dikali ini hapus ya, lanjut, sudah dapat.
dikali 10 pangkat minus 4 per 9 kali 10 pangkat 9. Oke, kita coba bagikan. Q kuadrat atau kita lanjut ke slide supaya lebih Q kuadrat sama dengan tadi berapa? Tengok ini 14,4 bagi 9. 14,4 bagi 9. Oke, 14,4 dibagi 9. Berarti ini dikali berapa supaya sama? Dikali 10 supaya hilang komanya ya. Juga dikali 10. Berarti ini jadi 90. Ini jadi 1/4. Kali berapa ini? Gampangnya oke, kita kali 1 ya. Kalau 18 kebanyak. Kalau 2 180 kebanyakan, kita kali 1. Jadi dapatnya 90. 140 90. Berarti dikurang. Jadinya sini 5 4 naik koma jadi 0 540 berarti dikali 6 ya, jadi dapatnya 540 ya, jadi turun 0. Boleh diteruskan, berarti kita lihat lagi ya. Oke, berarti min 4 sama min 9 ya, boleh jadi ditulis 1,6 dikali 10 pangkat min 4 dikurang min 4 dikurang 9 ya. Padahal nggak dipakai koma juga kurang nggak apa-apa ya. Jadi tulis 1,6 dikali 10 pangkat minus 13 supaya gampang dijadikan, karena ini 16 dikali 10 pangkat minus 14. Oke, Q nya sama dengan akar, nah dia kuadrat tadi ya, 16 kali 10 pangkat minus 14 ya, minus 14 berarti akar 16 itu 4 kali 4 16, berarti akarnya adalah 4 dikali 10 karena dia akar, berarti dibagi 2. Pangkat 14 dibagi 2 sama dengan minus 7. Oke, karena ini anggapannya akar itu adalah pangkat setengah dan dalam matematika, jadi 14 dibagi 2. Oke, sudah dapat ini, berarti dalam kalau kita masukkan nilainya terus saja 0, sampai tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom ya. Atau kalau mikro itu kan berarti pangkatnya 6, berarti hilangkan ini 6 biji seret 6, berarti sini jadinya 0,4 mikro kolom. Oke, jelas ya.
keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Yang ketiga, kita akan membahas tentang materi medan listrik. Medan listrik sendiri didefinisikan sebagai daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik atau gaya listrik. Contoh interaksi dari kedua muatan yaitu muatan Q dan Q0. Itu akan dijabarkan pada video berikut. Selanjutnya kita menentukan untuk mencari rumus dari medan listrik. Bagaimanakah caranya? Dari definisi, buat medan listrik didefinisikan. Buat medan listrik E didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji. Satu satuan muatan uji. Oke, di buku digambarkan muatan itu seperti ini ya. Kita tuliskan muatan dengan muatan positifnya antara Q dengan muatan uji, sehingga di sini akan terjadi muatan Q dengan muatan uji memiliki jarak yang menghasilkan gaya, dan ini berada dalam medan listrik. Sehingga bisa dituliskan F-nya itu adalah Q kadu K Q besar dikali Q0 atau muatan uji per R kuadrat. Oke. Kemudian diingat tadi kuat medan atau medan listrik itu disimpulkan dengan E adalah besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan. Ini berarti besarnya gaya, berarti banyaknya F per satu satuan muatan uji atau Q. Maka bisa dituliskan E itu sama dengan F, F-nya masukkan berarti K besar kali Q0 per R per Q0 sama dengan, berarti ini bisa saya tuliskan juga Q0 itu adalah Q per 1, berarti K dikali Q dikali Q0 per R kuadrat dikali 1 per Q0, karena dia pindah. Kalau dia naik berarti 1 jadi di atas, yang baginya adalah Q0. Berarti di sini bisa kita coret ya, Q0 dibagi Q0 sama dengan K kali 1 Q, karena ini udah habis, per R kuadrat ya, sehingga didapatkan E itu adalah K Q per R kuadrat. Bisa digunakan rumus yang ini gitu. Jika soalnya diketahui ya, bisa juga menggunakan ini nilai dari medan listrik. Oke.
faceless. Holding on. Contoh soal nomor 1 pada medan listrik gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Dari contoh soal dituliskan bahwa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan muatan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat minus 4 Newton untuk gayanya. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 dikali 10 pangkat minus 12 Coulomb, maka berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Berarti yang dicari adalah muatan A-nya ya, muatannya dari A. Nanti kita balik juga coba B-nya juga kita cari ya, karena di contoh soal hanya A yang dicari. Apa tapi nanti kita coba cari juga ya muatan di B-nya. Oke, maka dari sini bisa kita tuliskan, diketahui bahwa gaya Coulombnya itu E. Gaya Coulomb berarti F. F sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 4 Newton. Besar muatan uji A berarti uji A-nya berarti Q A sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 6 Newton Coulomb. Kemudian besar muatan uji B-nya kita bisa tuliskan 4 kali 10 minus 12 Coulomb. Yang ditanya berarti medan listrik pada muatan uji A. Itu kalau yang di buku kita tambahkan aja sama yang B ya. Nanti kita coba cari dua-duanya. Oke, masuk ke rumusnya. E sama E, muatan uji E A ya, sama dengan, berarti yang dicari A tapi pasti B ya. Berarti tuliskan F per Q B ya. Berarti masukkan 4 dikali 10 pangkat minus 4 per 4 dikali 10 pangkat minus berapa? 12 sama dengan 4 bagi 4 1 dikali 10 minus 4 dikurang, karena dibagi harus dikurang dalam minus 12 dengan berapa? 10 pangkat 12 dikurang 4 berarti 8 ya, jadi positif 8 Newton per Coulomb. Kemudian kita cari yang untuk kuat medan listrik B-nya. Pada 4 kita taruh di atas. Untuk E B-nya bisa kita cari seperti F per Q A, seperti itu ya. Masukkan, berarti sini 4
dikali 10 pangkat minus 4 per 4 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 4 dikurang minus 6, berarti sama dengan 10 pangkat 6 kurang 4. Wah, atau 100 neutron per kolom. Oke ya, dua-duanya. So faceless. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I Soal nomor 2. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Soal kedua, medan listrik dituliskan itu medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, maka berapakah besar muatan B? Ya. Jadi muatan uji B nya yang dicari ya. Muatan B, muatan B, muatan B, muatan uji A terhadap B. Oke. Bisa kita tuliskan diketahui yaitu apa? Medan listriknya dulu sebesar 80 Newton per kolom. Selanjutnya R-nya sama dengan 3 cm. Jadi kan meter berarti 3 dibagi 100 sama dengan 0,03 meter atau 3 kali 10 kali minus 2 meter. Oke, yang ditanyakan adalah Ki B-nya. Nah. Oke, kita pakai rumus yang ini. E sama dengan K Ki B per R kuadrat. Oke, E itu sendiri, sedangkan E nilainya adalah 8 sama dengan 9 dikali 10 maka 9 dikali Ki per R kuadratnya berarti kita kasih tutup kurung 3 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Oke, kita pindah 80 dikali ini ke sini ya, ke sini 80 dikali 3 2 berarti 3 kali 3 9 dikali 10 pangkat 2 kali 2 4 minus 4 per ini ada 9 karena dia perkalian pindah ke sini jadi pembagi 9 kali 10 pangkat 9 Ki. Oke, kita pindah sini ya supaya enak. Ki itu sama dengan 8 kali 80 kali 9 kali 10 pangkat min 4 per 9 kali 10 pangkat 9, sehingga bisa dibagi 80 jadi 9 bagi 9 adalah 1 dikali 10 min 4 dikurang 9 jadinya
80 dikali 10 pangkat minus 11 ya 13. Kalau ini sudah bisa sampai sini, sudah selesai, boleh juga disederhanakan jadi 8 karena dia ngutang 13, nolnya dihilangkan 1, berarti 8 kali 10 pangkat minus 12. Kalau ini juga betul I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Materi selanjutnya yaitu beda potensial dan energi listrik. Pada materi ini kita akan mempelajari gejala listrik statis yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai 1790. Ia berpendapat bahwa petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan, atau antara awan dan bumi. Hal ini terjadi karena ada beda potensial dari muatan. Secara matematis, beda potensial listrik dapat dituliskan dengan rumus delta V sama dengan W per Q. And I feel like I am someone else. Oh, and I feel like I don't know myself, no. Oh, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live. Contoh soal yang pertama. I don't wanna keep Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai pada sebuah rangkaian? in my head, I'm lost. Jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb. Untuk contoh soal beda potensial listrik pada suatu benda, ada dua soal. Yang pertama kita kerjakan soalnya seperti ini. Berapakah beda potensial untuk kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb? Oke. Nanti diketahui terlebih dahulu kita tulis W-nya ya, W energi listriknya 60 joule. Kemudian I-nya berarti 20 coulomb. Ditanyakan adalah V, beda potensial. Berarti V sama dengan W per Q. Oke, masukkan nilainya 60 dibagi 20. 60 banyak 6 bagi 2, 3 volt. Oke. I don't wanna keep on living this life so faceless. Nomor 2. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 40 coulomb? Yang kedua, lanjutannya. Yang kedua, diketahui, sebelum diketahui
soalnya seperti apa. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berarti V-nya sudah ketahuan. Berapakah besar energi yang diperlukan? Nanti W-nya yang dicari ya. Jika baterai digunakan untuk memindahkan muatan, energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kolom. Jadi muatannya 40 kolom nilainya ya. Oke, diketahui tadi adalah beda potensial berarti V sama dengan 1,5 volt dan Q-nya sama dengan 40 kolom. Ditanyakan W, sehingga dari rumus itu adalah V sama dengan W per Q ya, karena yang dicari adalah ini, berarti W sama dengan ini pindah ke sini, berarti W sama dengan I dikali I, sehingga didapatkan masukkan 1,5 dikali 40, berarti ini coret sama komanya ya, 4 kali 5 dan 2, 4 kali 1 4, 60 joule. Didapatkan nilai energinya seperti itu. Oke.